warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah bersama CN YouTube channel yang pada hari ini akan kita bacakan bab yang ke-42. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam kasih sayangnya, dalam rahmatnya. Amin. Kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan komen. Oke, terima kasih. Dalam COVID-19, jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih. Bab 42 adalah mengejek Al-Quran. Begitulah orang Quraisy, Abu Jahal. Ya, kita bacakan saja surat As-Saffat, surat 37 ayat 62 sampai dengan ayat 65. Umi Nini bacakan artinya ya. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Ayat 63, sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Ayat 64, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Ayat 65, mayangnya seperti kepala setan-setan. Itulah surat As-Saffat, surat 37 ayat 62 sampai dengan 65. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan surat As-Saffat ayat 62 sampai dengan 65 itu menjelaskan tentang makanan orang di neraka berupa buah zakum. Abu Jahal mengatakan bahwa pohon zakum itu tentunya seperti kurma Yathrib yang dapat kamu, jadi kurma Yathrib yang dapat kamu santap. Kemudian Allah menghinakan Abu Jahal dalam surat Ad-Dukhan, yaitu ayat 43 sampai dengan 49. Dibacakan artinya ya. Surat Ad-Dukhan itu adalah surat 44 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pohon zakum itu, ayat 44, makanan orang-orang yang banyak berdosa. Ayat 45, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut bumi. Ayat 46, seperti mendidihnya air yang amat panas. Ayat 47, peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Ayat 48, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Ayat 49, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Abdullah bin Umi Maktum, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada seorang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia bertanya, katanya ada seseorang yang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Iya betul, temannya mengiyakan. Ajaran yang mengajak menyembah kepada Tuhan yang maha tinggi. Tanya Abdullah bin Umi Maktum lagi, benar, Tuhan itu tidak bisa diraba ya, seperti berhala. Berhala kan bisa diraba. Betul. Abdullah bin Umi Maktum pun begitulah yang diajarkan. Abdullah bin Umi Maktum termenung sambil menggosok-gosok ujung jarinya dengan tangannya. Tuhan yang tidak bisa diraba, dalam hatinya sambil merenung seperti itu, pikir Abdullah bin Umi Maktum.
Padahal ujung-ujung jariku ini sudah mengenal betul berhala-berhala yang aku berhala-berhala itu aku bahkan bisa menebak siapakah berhala itu, dan aku bisa membedakan dengan ujung-ujung jariku ini dengan memegang hidungnya berhala itu Lata atau Uzza, aku bisa membedakan. Seandainya aku bisa bertemu sendiri dengan Muhammad, kata Abdullah bin Umi Maktum, dipenuhilah rasa inginnya, rasa ingin tahunya yang besar. Abdullah bin Umi Maktum pun menemui Rasulullah SAW. Namun sayang sekali pada saat Abdullah ingin menemui, Rasulullah sedang mendakwahi, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya. Akan tetapi Abdullah bin Umi Maktum tetap tidak mengetahui kehadiran Walid bin Mughirah karena dia buta. Ia terus mendesak. Akhirnya sampai Rasulullah agar saat itu juga menerangkan tentang Islam kepadanya. Jadi dia mendesak terus agar Rasulullah itu menerangkan Islam kepada Abdullah bin Umi Maktum tadi. Karena tidak tahan didesak terus, sedangkan beliau sedang mendakwai seorang tokoh penting, Rasulullah pun membuang wajah beliau. Nah, saat itu firman Allah turun lagi untuk menegur baginda Rasulullah SAW, yaitu surat Abasa, surat 80 ayat 1 sampai dengan 6. Dibacakan artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Orang buta kepadanya. Ayat 3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat 4. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Ayat 6. Maka kamu melayaninya. Demikianlah Allah berfirman, Allah sangat menjaga utusannya dari kesalahannya, bahkan untuk kesalahan sekecil apapun. Apalagi Rasulullah SAW adalah halus perasaannya, orang yang sangat halus perasaannya, sehingga jika akan merugikan orang miskin atau orang lemah, beliau merasa takut. Nah, orang Quraisy itu sifatnya iri dan dengki. Kebanyakan para pembesar Quraisy itu tidak mau mengikuti Nabi bukan karena lebih yakin dengan berhala, namun karena dia mempunyai sifat iri dan dengki. Mengapa Muhammad yang diangkat menjadi Nabi, bukan mereka? Walid bin Mughirah pun berkata, wahyu didatangkan kepada Muhammad, bukan kepadaku. Padahal aku, kepala dan pemimpin Quraisy, juga tidak dianugerahkan kepada Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Tasqafi sebagai pemimpin Taskif. Kami adalah pembesar-pembesar dua kota ini. Dan Hisam bin Amr berjalan bolak-balik di depan rumahnya sambil menggerutu. 3 tahun sudah Bani Hasyim diasingkan di Si'ib yang begitu terpencil, padahal mereka masih bersaudara dengan suku-suku Quraisy yang antara lain ada yang sebagai sepupunya, sebagai ipar, sebagai paman, sebagai bibi. Kalau saja tidak ada aku dan beberapa orang lain yang suka menyelundupkan makanan
dengan diam-diam, Bani Hasyim tentu sudah kelaparan. Sudah saatnya aku harus berbuat sesuatu. Dengan tekad demikian, Hisam bin Amr pergi menemui sahabatnya yang bernama Zuhair bin Umayyah. Zuhair adalah anggota dari Bani Makhzum, tapi bibinya adalah Atikah binti Abdul Muthalib dari Bani Hasyim. Zuhair, tegur Hisam, aku heran loh melihat engkau itu masih bisa tenang menikmati makanan, berpakaian, dan lainnya. Padahal engkau tahu keluarga ibumu dikurung sedemikian rupa hingga tidak bisa berhubungan dengan orang lain, tidak bisa jual beli, tidak bisa saling menikahkan. Aku bersumpah, kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibuku, keluarga Abdul Hakam bin Hisam, lalu diajak untuk mengasingkan mereka, tentu aku tolak mentah-mentah. Kata Hisam sedih. Zuhair langsung terperangah, terkejut. Sebetulnya sudah lama sekali perasaanku itu meresahkan hatiku, kata Zuhair. Kemudian, jadi apalagi yang engkau tunggu kalau kamu sudah merasa seperti itu, kata Hisam. Keduanya pun sepakat untuk bersama-sama membatalkan piagam kejam itu. Namun itu tidak cukup, mereka harus mendapat dukungan juga dari yang lain. Kemudian secara rahasia pada malam itu juga mereka menemui Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, Abu al-Bakhtari bin Hisham, dan Zam'a bin Aswad dari Bani Asad. Kelima orang itu membulatkan tekad untuk membatalkan piagam yang telah 3 tahun dipasang di dinding Ka'bah. Akhirnya, esok harinya, Zuhair mengelilingi Ka'bah 7 kali seraya berseru, "Hai penduduk Mekah, kamu sekalian enak-enak makan dan berpakaian. Padahal Bani Hasyim binasa, tidak bisa membeli makanan, tidak bisa menjual sesuatu, dan tidak bisa saling menikahkan. Demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum piagam yang kejam itu kita dirobek," kata. Ketika itu Abu Jahal berada tidak jauh dari tempat Zuhair yang sedang menyuarakan tadi. Dengan cepat datang menghampiri sambil berteriak, "Engkau pendusta, Zuhair! Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek," kata Abu Jahal. "Jika Zuhair engkau sebut pendusta," kata temannya, "engkau jauh lebih pendusta, Abu Jahal." Balas dari Zam'a bin Aswad, "Sebenarnya dulu pun saat piagam itu ditulis, kami tidak rela." "Zam'a benar," dukung Abu al-Bakhtari. "Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami pun tidak ikut menetapkannya." Zam'a dan Abu al-Bakhtari benar, sahut Mut'im bin Adi. "Dan siapa yang berkata selain itu, dialah yang pendusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya." Mata Abu Jahal berkilau-kilau dan bahunya gemetar menahan marah. "Kalian pasti sudah bersekongkol ya? Tadi malam kalian bertemu," tuduh Abu Jahal kepada kelima orang tadi. "Kalian diam-diam berkumpul di tempat tersembunyi dan memutuskan untuk mengingkari piagam bersama itu." Perang mulut pun hampir memuncak ketika itu Abu Thalib yang dari tadi diam di pojok berjalan mendatangi mereka. Sikapnya yang tenang membuat
membuat orang-orang yang sedang bertengkar terdiam. Mereka memandang Abu Tholib dan menanti apa yang akan dikatakan. Abu Tholib adalah pemimpin Bani Hashim ya. Semalam Muhammad menyampaikan kepadaku sebuah pesan bahwa piagam itu mengenai piagam itu, kata Abu Tholib. Muhammad menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memusnahkan piagam itu. Lanjut Abu Tholib dengan tenang. Orang-orang itu saling pandang dengan rasa heran bercampur takjub. Benarkah kabar ini? Abu Tholib sempat berkata lagi, jika kemenakanku itu berbohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Biarlah kami menanggung pengasingannya untuk selamanya. Abu Tholib pasang badan, menanggung pengasingan selamanya. Namun, jika Muhammad benar, kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami. Tampak sekali Abu Tholib sangat yakin dengan perkataannya sehingga bersedia menanggung boikot sampai mati jika perkataan Rasulullah SAW tidak benar. Semua orang terdiam, mereka terharu sekaligus mengagumi dengan rasa saling percaya dan kesetiaan yang demikian tinggi antara Abu Tholib dan Rasulullah SAW. Baiklah, engkau adil, kata mereka. Kami terima perkataanmu itu, Abu Tholib. Berbondong-bondong mereka pergi ke Ka'bah dan menemui bahwa yang dikatakan Rasulullah SAW memang benar. Rayap telah memakan isi piagam itu, kecuali sebagian kecil yang bertuliskan Bismika Allahumma, yaitu dengan namamu ya Allah. Demikian akhirnya piagam itu dibatalkan. Rasulullah dan keluarganya ini bisa kembali berada di tengah-tengah masyarakat seperti semula. Apakah ini Rasulullah dan para pengikutnya bisa bernafas lebih lega? Apalagi adanya kekuasaan Allah yang melalui rayap tadi. Mungkinkah hati orang-orang musyrik berubah? Ternyata sama sekali tidak. Justru kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Mereka itu seperti yang tercantum dalam firman Allah, yaitu kami bacakan ya, surat Al-Qamar surat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan artinya surat Al-Qamar surat 54 ayat 2. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada 4 bulan suci, ya, itu dalam setahun ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin dibebaskan dalam pemboikotan. Bulan-bulan suci itu adalah bulan pertama, yaitu bulan Muharram, saat diharamkannya kekerasan. Lalu bulan ke-7 adalah bulan Rajab, yaitu yang dihormati. Yang kemudian bulan ke-11 yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan yang damai. Terakhir bulan ke-12 adalah bulan Dzulhijjah, adalah bulan haji. Bulan-bulan suci Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itulah dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk semakin giat dalam berdakwah selama pemboikotan. Begitulah kisah Sirah Nabawiyah bacaan Rasulullah bagian yang ke-42
mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa orang yang sabar selalu mengikuti suri tauladan Rasulullah. Begitulah, apabila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.